bersahabat bersama ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, Kak Stevi sama Kak Odi mau langsung ajak adik-adik untuk memuji Tuhan siang hari ini. Betul, Stevi. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin lagu Selamat Siang Tuhan. Tak lupa terima kasih. Pokoknya kita selalu mendoakan adik-adik yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Dan selalu bersemangat. Kaudi. Kenapa Kaudi? Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Di suka, di duka. Ayo kita menyanyikan lagu ini. Kudak tidak dipakai gerakan adik-adik ya. Siap. Kudak tidak daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ayo adik-adik sekarang putar ke belakang ya. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Amin. Nah, Stevi, kita harus bersyukur ya karena sekarang ini keadaan negara kita sudah semakin baik. Iya, puji Tuhan banget. Sudah banyak yang orang yang divaksin. Iya, puji Tuhan. Pokoknya kita berdoa semoga keadaan kita terus semakin baik, Kaudi. Jadi kita bisa ibadah lagi. Ibadah bareng-bareng di gereja. Adik-adik pasti udah kangen kan pengen ibadah di gereja. Kangen, Ci. Dan ketemu teman-teman, pengen ketemu guru.
buru-buru Iya, ya. bener banget Ci Stevi. Nah, adik-adik jangan lupa untuk jaga selalu kesehatan. Bener, supaya kita cepet-cepet ya kalau dia bisa terus vaksinnya ini menyebar luas, semua orang juga jadi baik. Jadi Betul. si COVID itu juga kalah ya. Kalah Kaudi ya. pasti, Ci Tapi Stevi. Kaudi, nggak cuma kesehatan yang harus kita jaga nih Kaudi. Apa tuh Ci? Kita juga harus memperhatikan anggota tubuh kita. Kita harus hati-hati dalam menggunakan anggota tubuh kita. Loh, emangnya kenapa Ci Stevi? Soalnya Kaudi ya, Tuhan Yesus itu selalu melihat loh apa yang kita bener perbuat. banget ya, Ci Stevi. Walaupun Kaudi, kita melakukannya di tempat yang tersembunyi. Tuhan Yesus bisa tahu. Tahu Kaudi. Ya, aku jadi nyesel. Kenapa Kaudi? Aku pakai kemarin sih Ci waktu ujian, aku pakai mata aku buat nyontek, tapi ya sedikit sih Ci, tapi iya, ya sedikit gimana tapi ya Ci? nyontek ya Kaudi. Bener Ci Stevi, terus aku pakai mulut aku buat melawan mama. Ya gimana ya Ci Stevi, aku nyesel banget. Ya sebenarnya udah menyesal itu udah baik, tapi lebih baik lagi kalau kita harus bertobat Kaudi. Loh, emang bedanya apa Ci Stevi? Kalau nyesel, misalnya sekarang kita nyesel nih Kaudi, besok bisa kita lakuin lagi. Oh iya, bener banget, Cici. Besok bisa nyontek lagi. Tapi kalau kita bertobat, berarti kita melakukannya sekarang, kita sesali dan kita nggak akan melakukannya Nggak boleh lagi diulangi itu. lagi. Betul Jadi banget, Cici. harus nyesel apa tobat Kaudi? Tobat. Harus tobat. Ya kita menyanyikan sebuah lagu, hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, ting-tong. Hati-hati gunakan matamu, ting-tong. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, ting-tong. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, ting-tong, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, ting-tong, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, ting-tong, amin. Nah sekarang kita apa, Ci? ajak adik-adik sedikit bermain supaya Ci semakin Stevi. keringetan. Iya. Kita mau nyanyi pelan-pelan dulu pelan-pelan Claudia. dulu, Oke? siap. Siap-siap adik-adik ikutin gerakannya. Hati-hati gunakan tubuhmu, ting-tong, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, ting-tong, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, ting-tong, amin. Sekarang cepetnya kau Ya, nih. oke. Hati-hati gunakan tubuhmu, ting-tong, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Aku salah. Gimana adik-adik? Adik-adik salah juga kan nih di rumah? Kita ulang lagi ya, Audi yang benar ya. Hati-hati gunakan tubuhmu, ting-tong, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, ting-tong, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, ting-tong, amin. Yeay. Kita penuh dengan sukacita hari ini kau. Betul banget Ci Stevi. Dan sekarang kita mau menyambut Firman Firman Tuhan. Tuhan.
kita selalu pesin adik-adik jangan lupa untuk selalu melakukan 5M untuk menyambut Indonesia yang lebih baik. Lebih baik. Jangan lupa pokoknya pakai masker ya Kak Odi. Masker, betul. Cuci tangan. Selalu jaga jarak. Menghindari kerumunan dan kurangi mobilitas. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Semuanya baik-baik bukan? Ketemu lagi dengan Kak Laura di sini. Kak Laura akan bercerita tentang seseorang atau salah satu, bukan cuma satu, ada 2 murid Tuhan Yesus yang saat itu cukup menyakitkan loh adik-adik. Aduh, kesian ya. Kita masih ada di bulan puasa, ya benar bulan puasa kan. Tapi kita juga sedang baru saja memperingati hari, siapa yang ingat hari apa kita kemarin? Paskah, pintar adik-adik, hari Paskah. Nah, selamat ya. Kakak tahu ada beberapa adik-adik yang menerima hadiah di rumah. Keren. Mantap. Selamat ya. Tetap semangat ikutin kegiatan-kegiatan di sekolah minggu. Dan jangan pernah lupa untuk mengikuti atau menonton YouTube di sekolah minggu Iktus maupun Permata ya. Oke, pada siang hari ini kakak mau cerita tentang 2 murid Tuhan Yesus yang sama-sama buat kakak sih cukup menyakitkan ya. Kenapa? Yang satu jual Tuhan Yesus. Siapa yuk? Ada yang bisa jawab? Yudas, pintar. Yudas Iskariot. Hanya demi 30 keping perak dia menjual Tuhan Yesus. Kemudian yang satu lagi Petrus. Nah, kakak mau cerita tentang Petrus. Adik-adik tahu Petrus ketika dia ada bersama-sama Tuhan Yesus, nih sebelum Tuhan Yesus ditangkap nih, Tuhan Yesus sudah bilang gini, nanti habis makan Paskah ini, kalian semua imannya akan tergoncang. Waduh, semua murid-murid langsung kasak-kusuk. Wah, masa sih? Nggak mungkin deh, nggak mungkin. Petrus dengan bangganya, nggak mungkin Tuhan, saya rela mati buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, benar adik-adik tahu ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, dibawa sampai ke imam-imam, dia harus menghadap yang namanya Pilatus, dia harus menghadap yang namanya Herodes. Ada ada ibu-ibu datang. Hei, kamu kan juga salah satu muridnya. Ngomongnya apa? Apa sih? Ngomong apa sih? Saya gak kenal itu orang. 3 kali ketika Petrus menyangkal, akhirnya apa dek? Berkokoklah ayam. Kukurayu. Dia baru ingat, oh my God. Ternyata apa yang Tuhan Yesus bilang benar adik-adik. Dia nyesel sekali sampai dia nangis-nangis sendiri, dia pukul. Aduh, ampun. Kenapa sih gue mesti nyesel? Kenapa saya mesti menyangkal dia? Dia kan guru saya, dia Tuhan saya. Yesus itu Tuhan yang baik. Dia mau mati buat saya. Tapi waktu dia lihat Tuhan Yesus disiksa, wah tambahlah penyesalan. Aduh Tuhan ampun. Dia pergi ke satu sudut, dia nangis sejadi-jadinya. Tuhan ampun, dia menyesal sekali. Nah adik-adik tahu, waktu dia menyesal, dia berjanji sama diri dia sendiri bahwa dia akan bertobat. Aku gak mau lagi menyangkal Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan dan akhirnya apa? Tuhan ampuni Petrus. Kenapa? Karena Petrus mau bertobat. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang siapa yang pernah buat kesalahan? Kak Laura juga pernah buat. Sering banget makan. Kita sering buat kesalahan, tetapi kita perlu bertobat. Kalau kita menyesal, kita bertobat, kakak percaya Tuhan akan mengampuni dosa kita. Amin. Tapi kan kak, nanti dia bikin lagi. Aku udah ngampunin, dia bikin lagi. Gak apa-apa, ampunin lagi aja. Kan Tuhan Yesus ngajarin untuk mengampuni. Kalau kita mengampuni orang, kita juga menyesal, mau minta ampun dengan kesalahan kita, Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Oke, siapa mau lakukan firman Tuhan? Jadi seperti Petrus ya, walaupun dia bikin salah, dia nyangkal Tuhan. Tapi ketika dia menyesal, dia bertobat, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Alkitab mencatat bahkan ketika Petrus berkhotbah, sekali dia berkhotbah,
3.000 orang datang bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbeda dengan Yudas. Jangan jadi Yudas ya. Udah jual Tuhan, dia menyesal, tapi dia mengakhiri hidupnya sendiri. Itu gak baik. Tidak boleh. Ya, kakak ulangin. Itu tidak boleh. Kalau adik-adik bersalah, kita menyesal, kita bertobat, kita harus berbalik dari kejahatan kita ya. Kita harus benar-benar jadi anak yang baik untuk Tuhan. Jangan seperti Yudas, bunuh diri sendiri. Nggak boleh. Tuhan tidak suka ya. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Kalau terdapat di mana sih firman Tuhannya? Adik-adik boleh baca ya. Di kitab Matius pasal yang ke-26. Ayat 69 sampai ayat yang ke-75. Nah, Matius 26 ayat 69 sampai ayat yang ke-75. Di sana diceritakan Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi dia bertobat, dia menyesal, kemudian dia bertobat, dan akhirnya dia dipakai Tuhan oleh Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Puji Tuhan, semua yang sudah menyesal, yang kemarin baru bikin salah, yang bikin mama jengkel, yang bikin kakak-kakak jengkel, bikin saudara-saudara kesel, bertobat sama Tuhan ya. Bertobat, minta ampun sama mama, sama papa, sama kakak-kakak. Kemudian kita berdamai dengan Tuhan. Amin. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Laura mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tahu kami manusia banyak salah. Kami tahu kami menjadi anak-anak yang kadang membuat orang tua kami kesal. Kadang membuat papa mama marah. Ampuni kami Tuhan. Kami menyesal dan kami mau bertobat. Kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Berkati kami semua. Berkati setiap anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada yang menyaksikan siaran ini. Tuhan tolong berkati keluarga mereka. Orang tua mereka, papa mama mereka, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, siapa yang mau bertobat? Siapa yang menyesal? Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah. Ke kiri, ke kanan. Iya. Iya betul. Wah, menang. Oh, mantap nih, mantap. Mantap. Ke kiri lagi, ke kanan, ke kanan. Cipluk. Iya, menang. Cipluk. Iya, Nek. Apa, Nek? Teriak-teriak. Ya. Cipluk. Iya, Nek. Ada apa sih, Nek? Tadi ikut ibadah online gak? Ikut. Ya, ke kiri lagi, ke kiri. Iya. Cipluk. Iya, Nek. Ikut. Terus tadi khotbahnya apa? Lupa. Aduh, pasti bohong nih. Ikut gak? Ini Nenek mah kata siapa aku bohong? Pasti bohong nih. Jangan bohongin nenek. Bohongin nenek dosa, apalagi bohongin Tuhan Yesus. Sekali, Nek, sekali. Ini lagi tanggung. Sekali. Kayaknya Cipluk mah berkali-kali deh. Berkali-kali bikin salah. Ayo, pasti bohong nih. Iya deh, Nek. Aku ngaku aku bohong. Nah, bener kan? Tapi kan katanya kalau bertobat minta ampun diampuni, Nek. Aduh, ini anak bandelnya nggak kira-kira. Ya abisnya aku nih lagi seru tuh, Nek, tuh main game tuh, Nek, tuh di TV tuh, Nek, tuh. Masa ibadah dikalahin sama nonton? Ya aku kan bukan malaikat, Nek. Ya emang bukan malaikat, tapi waktunya ibadah ya ibadah. Oke lah, Nek, aku menyesal. Coba kalau menyesal, terus pembuktian penyesalannya apa? Ya minggu depan aku nonton ibadah deh. Bukan cuma nonton. Aduh, bukan cuma nonton ibadah itu, tapi kan kamu harus menerapkannya. Aduh, begini nih kalau nenek di rumah cerewet. Ya, Nek, aku bertobat lagi, Nenek. Bener. Tadi katanya
menyesal. Menyesal. Kalau menyesal, bertobat, jangan diulang lagi. Emang aku suka ngulang-ngulang ya, Nek? Bukan ngulang-ngulang lagi. Begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Di-repeat lagi, repeat lagi, repeat lagi. Repeat apaan, Nek? Jadi ulang-ulang. Oh, iya. Atuh gimana dong, Nek, caranya biar nggak ngulang-ngulang? Banyak nih rintangan dan cobaan. Aduh, ini anak. Kalau menyesal ya menyesal, bertobat ya bertobat, jangan alasan. Ya deh, Nek, sekarang aku bener-bener menyesal deh, nggak akan ngulangin lagi. Ya, Tuhan Yesus, ibadah online itu jangan dikalahin sama yang nonton-nonton begitu. Iya deh, Nek, aku janji kali ini beneran bertobatnya. Lagi pula ibadah online juga kan cuma seminggu sekali, bukan setiap hari. Nah kan nenek makin panjang kalau orang bertobat. Mana nih bapak nih? Biar dikasih tahu sama bapak, biar disetrap sama bapak. Ya kan tambah panjang deh nih. Bapak! Stop nih, stop. Kepanjangan itu. Bapak udah cukup begitu. Bapak dipanggil begitu nggak akan dengar. Ya iya namanya juga orang tua, Nek. Makanya aku sering tuh bisa cipoin bapak. Hah? Iya dia nggak denger habisnya aku dipanggilin. Waduh, ini anak kebangetan ini. Bapak! Wah, ada apa sih, rame bener? Ini Cipluk bikin salah terus, bikin salah diulang lagi. Waduh, udah kayak nge-rap. Iya sekarang aku udah benar-benar mau bertobat kan, Nek. Aku menyesal karena aku main game, lupa nonton ibadah online. Bener kata nenek, itu namanya tomat. Tobat kumat, menyesal dilakukan lagi. Nah, dengar. Iya. Aduh, hantaman dari kanan dan kiri. Maksudnya supaya Cipluk tidak mengulang lagi. Itu aja sih, karena kita sayang Cipluk kan. Iya Pak. Iya Nek. Jadi adik-adik di rumah kalau bukan dimarahin ya, diomelin, dikasih tahu, itu karena papa mama sayang sama kalian. Seperti Cipluk sekarang, nenek sama bapak sayang sama Cipluk. Gitu. Iya Nek, makanya nanti minggu besok temenin aku nonton deh Nek, nonton ibadah online. Ide yang baik. Kalau perlu bapak juga ikut nemenin. Nah, boleh tuh Pak. Iya. Supaya kalau ada pertanyaan yang membingungkan, bapak bisa bantu jawab. Nah, benar. Jangan ngeles lagi. Siap Nek, siap. Kalau ada ibu juga kita ajak nonton sekalian. Berarti teman-teman di rumah kalau nonton ibadah online juga boleh sama orang tuanya. Iya, ditemenin papa mama kalau memang ada waktu papa mamanya. Kalau enggak ya kalian bisa nonton sendiri. Kalau enggak ya bisa bohong kayak aku. Ini terulang lagi. Ada. Iya, aku sekarang janji nggak akan jadi Kristen tomat, Pak. Iya, tomatnya tobat. Kumat. Iya, adik-adik di rumah ya, jangan diulang lagi. Seperti firman tadi bagus banget ya. Ada dua yang menyesal. Siapa? Iya, aku nggak denger sih. Petrus dan Yudas. Yudas dia tidak menyesal, malah dia memilih untuk bunuh diri. Wah, kayaknya seru tuh ya Nek ceritanya ya Nek ya. Seru. Ya udah masih ada kesempatan aku nonton kan Nek? Iya. Masih nanti bisa nonton, diklik lagi link birunya, nonton lagi supaya Cipluk bisa lebih paham. Iya ya udah Pak, aku mau minta temenin nenek ya Pak, nonton ya Pak. Oke, bagus banget tuh, ide yang bagus. Bapak setuju. Nah, itu baru anak pinter. Hebat. Yeay, 2 gitu jempol dong, buat Nek. Cipluk. Ya udah Pak, aku kan mau nonton nih Bapak, perpisahan dulu dong. Oke, kita udah mau selesai. Terima kasih adik-adik yang tetap mengikuti ibadah ini, juga anak-anak sekolah Permata yang setia menonton ibadah ini. Biarlah ibadah ini jadi berkat untuk kalian semua. Amin. Masih bersama keluarga Cemani. Cerewet tapi manis. Sampai bertemu lagi. Dadah.